sobat-sobat semua, jumpa lagi dengan saya di RG Channel, channelnya informasi, edukasi, dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Allah telah mempertemukan kita kembali dalam kajian Kamis malam Masjid Nurul Amal Gunung Terang Bandar Lampung yang biasa disebut dengan KKM Nurul Amal, setelah cukup lama terhenti akibat adanya wabah virus corona di negeri ini. Kajian ini terselenggara atas kerjasama para jamaah dan takmir masjid sebagai wujud nyata dalam berdakwah bersama-sama, seperti semboyan bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Pada kajian perdana kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Ibnu Khaldun dari Kutab Al-Fatih Bandar Lampung, yang telah hadir bersama-sama kita yang akan mengangkat tema, menata hati, karena sesungguhnya hati manusia itu terbagi dalam beberapa kategori diantaranya ada hati yang sehat dan ada hati yang sakit. Itulah yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, dan insya Allah di segmen kedua nanti beliau akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan tema tersebut. Dan marilah bersama-sama kita simak dan dengarkan kajian Kamis malam Masjid Nurul Amal, semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Puji syukur mari senantiasa tak hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang Allah berikan nikmat kepada kita, ini salah satu mensyukurinya adalah kita beramal soleh dengan menuntut ilmu. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Ibnu Khaldun dan saudara di tengah kita, agar kajian ini dapat barokah dari Allah. Mari kita awali dengan berbasmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya dipersilakan pada Bapak Ustaz. Saya juga tahu. Tadi saya tahu kan urusan tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama tak lain tak bukan yang terpantas kita ucapkan melainkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua nikmat yang Dia berikan. Memang jiwa kita itu sesekali, bukan sesekali, memang harus dipaksa mentadaburi, memang harus dipaksa. Mana dalilnya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ibnu Qayyim menafsirkan ayat ini bahwa ternyata hidayah yang sempurna itu perlu mujahadah. Hidayah yang sempurna itu perlu mujahadah. Seperti kita pada waktu ini, mujahadah. Apa yang perlu tadaburi salah satunya yang nikmat Allah tadi, ya kan, nikmat Allah. Yang kadang-kadang manusia itu kadang-kadang lalainya ya kebangetan, ya. Kebangetan bagaimana? Dikasih sahabat, dikasih bos, atau dikasih yang teman karib, ya. Katakanlah mungkin dari negara ternama, oleh-oleh dari Jepang, mungkin dari Turki dan sebagainya, dari London, itu disimpan itu, disimpan kenang-kenangan dari bos, kenang-kenangan dari sahabat dan sebagainya. Itu pemberian manusia
nilainya itu kecil. Ya, kita bermujahadah untuk mentadaburi bagaimana pemberian Allah itu. Dari kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, sampai setelah kajian ini kita kembali bismika Allahumma ahya wa amut. Itu ya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Isya rahimahullah, pada malam ini alhamdulillah Allah pilih kita menjadi salah satu hamba yang ingin membersihkan hati. Malam ini kita berbicara hati saja, ya. Berbicara masalah hati, ya. Dalam salah satu kitab, ya, Ibnu Qayyim itu, ya, beliau membagi hati itu menjadi 3 bagian, ya, menjadi tiga bagian itu hati. Ya, dalam sebuah kitabnya, kalau tidak salah Ighathatul Lahfan, ya, kitab Ibnu Qayyim, beliau membagi hati itu menjadi 3. Yang pertama itu hati yang sehat, yang kedua hati yang sakit, yang ketiga hati yang mati. Itu tiga kondisi hati yang ketiga-tiganya itu ada pada manusia. Hati yang sehat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu hati yang sehat. Hati yang sakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka terdapat penyakit, berkali tambah penyakit. Hati yang mati, aw man kana maitan fa ahyaynahu ila akhir panjang. Ya. Hati yang mati Allah seolah-olah memberi perumpamaan. Apakah sama dalam ayat di hati yang mati? Apakah sama perumpamaan, ya, hati yang mati kemudian kami beri petunjuk hati itu sehingga hati itu hidup dengan hati yang kami tutup sehingga tidak ada kebenaran lagi di dalamnya. Itu kondisi hati. Hati yang sehat itu hati yang nyaman, hati yang nyaman, tentram, tenang dalam ketaatan. Itu hati yang sehat. Sementara hati yang sakit, 2 keadaannya. Hati yang sakit 2 keadaannya. Keadaan pertama, dia cenderung kepada kebaikan, dan sesekali juga kadang cenderung kepada kemaksiatan. Ini hati yang sakit. Ada kalanya dia baik, ya. Ada kalanya dia juga menjadi jahat dan sebagainya. Itu hati yang sakit. Kalau hati yang mati, ya kita tahu semua itu hati orang yang kafir, sudah kunci hatinya sehingga, ya, kebenaran itu tak kunjung, ya, ada. Itu orang kafir. Kalau dikatakan hati kita ini hati yang sehat, rasanya malu mungkin, ya, malu, ya, karena kita mengukur ini, ya, apa kita sudah tentram, ya, tentram dalam ketaatan, tenang dalam ketaatan, istiqomah atau continue dalam ketaatan, ya. Rasanya belum, ya. Mungkin tepatnya hati-hati kita pada saat ini adalah hati yang sakit. Ya benar. Hati yang sakit, hati yang
sangat ya masih jauh dari ketentraman, masih jauh dari ketenangan. Mendengar azan contohnya masih ya kan lalai, kadang menunda sholat sampai habis waktunya. Itu kondisi hati. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 10, yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Sementara dalam surat yang lain, surat An-Nur, ayat 50 yang artinya, apakah ketidakdatangan mereka itu karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu ataukah karena takut kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zolim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zolim. Hati kita hati yang sakit. Mengaku dan tak mengaku, ya begitulah kondisi hati kita pada saat ini adalah dalam kondisi hati yang sakit. Hati yang sakit. Bapak, ya, lumrahnya atau kebiasaannya, ya tubuh kita kalau lagi sakit itu perlu istirahat. Ya, perlu istirahat. Nah begitu juga ya. Begitu juga kondisi hati kita yang sedang sakit ini butuh istirahat, butuh obat agar bisa pulih kembali layaknya orang sakit ya. Orang sakit istirahat, minum obat ya. Setelah itu insya Allah dia pulih kembali dan bisa beraktivitas kembali. Begitu juga hati yang sakit ya. Begitu juga hati yang sakit, dia perlu istirahat, dia butuh obat agar hati itu hidup kembali. Ya. Ya, setidaknya ada empat. Ya. Setidaknya ada empat. Ya. Mengistirahatkan atau obat hati-hati kita yang sakit pada saat ini. Ya. Minimal empat. Ya. Yang pertama. Ya. Yang pertama ya, itu ya, bertemanlah dengan orang yang soleh. Itu yang pertama. Bertemanlah dengan orang yang soleh. Hadis sahih riwayat Muslim ya. Hadis sahih riwayat Muslim artinya siapa yang meninggal dan disolatkan 40 orang yang tidak syirik, maka doa ke-40 orang ini Allah ijabah. 40 orang menyolatkan dia dan ke-40 ini tidak syirik pada Allah Subhanahu wa taala, maka doa ke-40 orang ini Allah ijabah. Apa doa ketika meninggal itu? Banyak dari itu, lengkap itu. Ampunilah, ya, ampunilah dia, rahmatilah dia, masukkanlah dia ke surga, ya kan? Terangi kubur-kuburnya dengan taman-taman surga. Masya Allah. Artinya ke-40 orang ini kalau tidak syirik artinya semuanya soleh. Semuanya soleh. Ya. Ini Ustaz Selamat pada malam ini cukup enggak 40 ini? Nah, belum. Kurang dikit. 40. Artinya kalau tidak cukup 40 atau 40 tapi kita ragu apakah teman saya ini soleh semua ini, itu kita harus khawatir. Kita harus khawatir siapa yang akan mensolatkan kita, dalam artian siapa yang akan mendoakan kita dan doa itu makbul. Karena Allah itu mempertemukan hamba
pahala itu sesuai biasanya sesuai dengan kecenderungan jiwa masing-masing, ya kan? Seperti malam ini, ya kan? Cenderung ke masjid, kita akan dipertemukan dengan orang yang juga cenderung ke masjid. Benar. Orang yang selalu pergi ke diskotik rasanya nggak ada di sini. Ya. Artinya orang yang cenderung jiwanya selalu ke diskotik, ya, juga Allah pertemukan dengan yang cenderung ke situ. Ya. Begitu juga orang yang selalu cenderung dengan kebaikan, cenderung dengan majelis ilmu dan sebagainya, juga Allah akan pertemukan. Artinya kalau kita list pertemanan kita itu masih jauh dari 40, ya, artinya kita harus khawatir itu. Artinya mulai dari sekarang, di sisa usia sekarang, ya, harus salah satunya mendapatkan ke 40 ini, salah satunya itu. Ya, ada nanti ya majelis ilmu itu yang pertama, yaitu mengistirahatkan atau obat hati-hati kita yang saat itu, ya, mencari atau ya, berdekat-dekat dengan orang yang soleh. Dan yang kedua, ya, sesuai dengan agenda kita pada malam ini, yaitu menghadiri majelis ilmu. Juga hadis riwayat Bukhari Muslim, artinya aku kata Rasulullah, dan petunjuk yang diturunkan kepadaku seperti layaknya air hujan. Tentu kita tahu kan fungsi air hujan itu. Air hujan itu menyuburkan tanah yang gersang. Air hujan itu menyuburkan tanaman yang kering atau tanaman yang layu, tanaman yang sebentar lagi akan mati karena air hujan itu langsung subur. Makanya Allah itu sudah mengumpamakan gitu, mengumpamakan ya, ilmu atau petunjuk yang ya, Allah turunkan kepada kita seperti layaknya air hujan. Dia akan menyuburkan jiwa-jiwa yang kering dengan iman, menyuburkan kembali ya, hati-hati yang lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi ya, ayo dari sekarang kita ya, berusaha bermujahadah ya, mencari orang-orang yang soleh, pepet terus. Yang kedua, menghadiri majelis ilmu, dan ini pun bisa kita jadikan untuk mencari teman yang soleh, ya kan? Ada majelis ilmu di ayo, ya. Atau di masjid manapun, ayo. Bahkan sebelum pergi itu minta kepada Allah agar di ya, akhir hayat kita nanti dalam kondisi bermajlis ilmu. Biasanya orang itu akan meninggal dengan kebiasaan. Ya, biasanya orang itu akan meninggal dengan kebiasaan. Ada atlet bulu tangkis ya, meninggal di lapangan bulu tangkis juga kan. Kita berharap kepada Allah meninggal dalam kondisi sebagai ahli ilmu, karena selalu bermujahadah ya, ingin menyempurnakan hidayah tadi dengan selalu mendatangi majelis ilmu. Ya kalau hari ini contohnya ya, sering mendatangi majelis ilmu, ya, tapi tak kunjung ada perubahan, ya.
gitu-gitu aja. Ustaz saya ini kok selalu mendatangi masjid ini kok begini-begini aja nggak bertambah. Berarti mungkin adabnya, adab bermajlis ilmunya masih PR. Itu. Kalau saya berbicara perkara adab, panjang pembahasannya, panjang sekali. Bagaimana para ulama mencontohkan, menempatkan ilmu itu di tempat yang sangat tinggi sekali. Bahkan dalam kitab yang sangat masyhur, Ta'lim Muta'alim, karangan Imam Zarnuji, seorang itu tidak akan mendapatkan ilmu sebelum dia mencintai ilmu dan sebelum dia menghormati dan menghargai ilmu itu sendiri. Menghargai guru, menghormati guru. Bahkan di kitab itu juga dikatakan bahwa ilmu itu tidak akan dapat, ilmu itu hanya akan didapat dengan kehinaan, dalam kurung menghargai guru, menghormati guru. Ya barangkali itu. Selalu kita bermajlis ilmu, tapi begitu-begitu aja. Tidak ada perubahan, tidak ada ilmu yang barokah atau manfaat dari kita bermajlis ilmu itu. Salah satunya mungkin adab bermajlis ilmu. Mungkin dongkol dengan gurunya, dongkol dengan materinya, itu aja. Padahal itu pun belum tentu sudah diamalkan. Atau mungkin main HP sekarang ini bisa itu, main HP atau berbisik-bisik, ngobrol-ngobrol, itu kan adab bermajlisnya yang sangat dicela oleh Rasulullah SAW. Dan itu tertuang dalam kitab Ta'lim Muta'alim, kitab masyhur tentang bagaimana mencerdaskan anak, itu lengkap sekali. Karangan Imam Zarnuji. Itu konteks kita dalam bermajlis ilmu. Yang pertama, orang salat. Yang kedua, bermajlis ilmu. Yang ketiga, ini panjang juga bahasannya kalau kita bahas semua. Melihat mata sudah ada yang ngantuk. Yang ketiga, mengistirahatkan atau obat hati yang sakit itu tilawatil Quran. Ini PR. Kalau mau tahu teman yang paling setia itu, adalah Al-Quran. Di dunia, di alam kubur, bahkan di banyak alam, dari belasan alam itu. Kita di pada alam kedua, belum alam syafaat, belum alam mizan, belum tiupan, belum siratul mustaqim, belum alam bangkit, alam mahsyar. Kita baru kedua, rahim dan dunia. Dan Al-Quran selalu menemani kita di semua alam itu. Bahkan dia mengikut kita sampai ke surga, itu Al-Quran. Banyak sekali hadisnya banyak, dalam Al-Quran pun banyak. Bahkan hadis yang masyhur, bahkan kita bahkan hafal semua. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Maka seorang ulama di Yaman itu 70 tahun dia selalu belajar Al-Quran. Ketika ditanya, ya Syekh, nggak bosan apa 70 tahun belajar Al-Quran itu? Apa jawabannya? Simpel, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Inna lillahi ahlina minan nas. Qala man hum ya Rasulullah. Apa artinya itu?
Innalillahi ahli dan nas, sesungguhnya Allah itu punya pembantu setia. Pembantu setia. Siapa mereka ya Rasulullah? Yaitu mereka lah ahlul Quran. Mereka lah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Enak, Pak Ustadz masih muda, anak-anak masih muda, bisa menghafal Al-Quran, bisa menjadi Al-Quran. Ahlul Quran itu bukan mereka yang hafal Al-Quran saja, belum tentu. Bahkan bisa jadi mereka yang akan pertama kali dicemplungkan ke neraka. Dalam kitab Fadhailul Quran, sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang mengamalkan ilmu Allah dengan onta, dengan kuda. Kemudian seburuk-buruk manusia adalah mereka yang membaca kitab Allah tapi tidak memperhatikan isinya. Makanya kata salah seorang ulama, Shalih bin Fauzan, ulama masyhur masa kini, Ahlul Quran itu mereka justru mereka yang membaca Al-Quran, melihat artinya, mentadaburi, kemudian mengamalkannya. Mereka lah ahli Quran. Kalau sekalian hafal 30 juznya itu nilai plus, tapi bukan semata-mata itu Al-Quran. Mereka Al-Quran itu kita semua bisa jadi Al-Quran. Tua-tua begini bisa jadi Al-Quran semua. Hafal surah An-Nas. Bagaimana surah An-Nas itu? Kalau kita lihat artinya, Qul a'udzu birabbin nas, Tuhan manusia, ilahin nas, sesembahan manusia, malikin nas, raja manusia, 3 ya. Sampai 3 Allah sebut di sini. A'udzu binnas, Tuhan manusia, ilahin nas, sesembahan manusia, malikin nas, ya. Raja manusia. Ada apa ini? Ya. Kok langsung Allah sebut Tuhan manusia, sesembahan manusia, raja manusia? Kalau kita tadaburi, kalau kita tadaburi bagaimana Allah ingin agar kita betul-betul berlindung, agar kita betul-betul berlindung dari keburukan yang ada di bumi itu. Kalau kita tadaburi itu panas. Buka Al-Baqarah, buka Ali Imran dan sebagainya. Ternyata baru kita tahu, ternyata di ayat ini, di surah ini Allah mau dengan saya tuh itu. Itulah Al-Quran. Al-Quran. Iqra Al-Quran fa'inahu sama. Datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Itu hanya orang-orang yang diakui Quran sebagai sahabatnya. Kalau kita mengaku sahabat itu mungkin semua orang akan mengaku bersahabat dengan Al-Quran. Tapi masalahnya mau tidak Al-Quran mengakui kita sebagai sahabat, itu saja. Mau tidak Al-Quran mengakui kita sebagai sahabat? Kalau semua orang mengaku saya suka Al-Quran, saya baca Al-Quran, silakan. Tapi masalahnya Al-Quran sendiri akan mengakui apakah kita termasuk sahabatnya atau bukan. Tilawatul Al-Quran, salah satu amalan yang paling banyak mendatangkan pahala itu membaca Al-Quran. Bayangkan kita pada detik itu sebelum zuhur kita banyak dosa. Setelah zuhur, sebelum keluar dari masjid kita baca 1 halaman atau 1 lembar. Itu bisa hapus dosanya.
Karena satu huruf 10 kebaikan sampai 700 kali lipat kebaikan. Al-Quran satu hurufnya 10 sampai 700 Allah bergandakan. Bayangkan dari habis subuh sampai zuhur berapa dosa kita buat? Ya, berapa dosa kita buat? Ayo kita hapus dengan Al-Quran. Itu lagi-lagi apa? Lagi-lagi afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Kata Al-Qur'an, apakah mereka tidak mau membaca Al-Qur'an? Apakah mereka tidak mau mentadabbur Al-Qur'an? Am 'ala qulubin aqfaluha. Atau hati mereka sudah mati. Allah sendiri begitu. Hati mereka sudah mati. Artinya obat hati atau mengistirahatkan hati yang sakit itu yang ketiga tilawatil Al-Quran. Itu berat banget, berat. Tak semudah kita membaca WA, tak semudah kita membaca berita-berita, atau tak semudah kita membuka YouTube. Padahal dalam HP kita ada aplikasi Al-Quran. Kalau dikatakan mana lebih afdal baca Al-Quran dengan HP atau baca Al-Quran dengan mushaf, nggak ada masalah. Tergantung lafaz dan hatinya. Tergantung lafaz dan hatinya. Silakan mau pakai HP, silakan. Mau pakai Quran, silakan. Asal bacaannya bagus dan hatinya penuh dengan tadabbur dan cinta. Tuh enaknya di Al-Quran, ya. Sudah tua nggak kuat lagi ngafal, nggak usah baca Al-Quran, rutinkan, istiqomahkan, targetkan, lihat artinya, lihat terjemahannya, amalkan, selesai, jadi Al-Quran semuanya. Cerdas menggunakan waktu dengan target-target amal yang harus terstruktur dengan sedemikian rupa, sebagaimana terstrukturnya urusan dunia yang kita buat, sebegitu juga terstrukturnya urusan akhirat. Ayo target lima waktu itu, kalau sekali duduk 1 juz berat, minimal lah, minimal salat zuhur sebelum keluar mungkin 1 halaman, sebelum qomat 1 halaman. Begitu kajian ini agar jangan terhenti, terus karena kita niatnya salah satunya ingin menampung air hujan layaknya yang akan menyuburkan hati-hati kita dari kekeringan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila kurang, apa yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu dari kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, 50 menit sudah berlalu, merupakan tausiah. 10 menit lagi kita menempatkan, atau dalam 48 menit kita menempatkan untuk tanya jawab kalau ada yang mau ditanya. Sekaligus yang sudah ada gue di depannya silakan dinikmati. Silakan yang mau menanya atau menambahkan, monggo silakan. Nanya Ustaz. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mentadabburi Quran kadang-kadang kita menemukan Allah itu memberi jaminan wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada takut, tidak ada sedih. Tapi di sisi lain Allah, jangan kamu bersenang sebelum kami uji. Jadi sebenarnya Allah itu lebih senang kita ini tenang
ataukah Allah itu lebih senang kita ini gelisah dan berharap kepada beliau, kepada Allah? Dalam Al-Quran itu ala inna awliya Allah, wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, itu ayat ya, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itu wali-wali Allah itu mereka tidak pernah takut, tidak pernah sedih. Ya. Ya, dalam Al-Quran itu ya, lengkap, ya, lengkap semuanya ada. Ya. Orang mukmin itu orang yang senantiasa tenang. Makanya salah seorang ulama mengatakan, ya, dalam keadaan kaya saya bersyukur dan tenang, dengan kaya saya bisa beramal. Dalam keadaan miskin pun saya bersyukur, ya, karena dengan miskin itu saya sabar, dan sabar itu merupakan pahala. Ya. Itu ya, tuntunan Al-Quran itu membuat kita tenang, ya, bukan gelisah. Ya, kalau gelisah tadi kembali dengan hati yang kondisi hati kita yang sakit, gelisah karena hutang bisa, ya, gelisah karena iri, ya, itu luar biasa, itu penyakit, ya, iri dengki. Maksud saya ini Ustaz, kan ada ayat yang mengatakan kurang lebih artinya kami akan menguji dengan sedikit ketakutan, kekurangan buah-buahan, kekurangan alat benda, sakit, kekurangan kenikmatan. Artinya kan kita diminta berharap-harap cemas untuk memohon. Rojak dan khauf kita juga berharap itu. Nah, perimbangan itu gimana tanya? Ujung ayatnya itu walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Ayyukum ahsanu amala. Allah memberikan itu, diuji dengan takut, dengan kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, ya. Wa basyiris sabirin. Allah yang melihat ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling terbaik amalannya. Ayyukum ahsanu amala. Dengan semua itu Allah melihat, ya, siapa yang paling baik amalannya, siapa yang paling sabar. Kalau kisah sabar banyak, itu yang terkenal oleh Nabi Ayub. Lebih kurang berapa tahun dia diuji? 18 tahun dia diuji, ya, dengan luar biasa. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga habis semuanya, ya, habis semuanya. Dan bagaimana Allah menggantinya 2 kali lipat. Dalam Quran lengkap.